Hai guys, welcome to Kotoro Review. Siapa sih yang nggak suka bakmi di sini? Jadi hari ini karena kita semua suka bakmi pastinya, gua akan nge-review 4 bakmi. Tapi disclaimer dulu nih untuk teman-teman yang nggak bisa makan non halal, mungkin videonya boleh di skip atau boleh di share ke teman-teman yang bisa makan non halal. Oke, jadi hari ini gua akan nge-review 4 bakmi yang ada di sekitar Tangerang Selatan yang jelas ratingnya paling tinggi di aplikasi Grab. Yang pertama ini ada bakmi Si Babeh. Yang kedua ini ada bakmi Kimcuk, yang ketiga ini ada bakmi Bebe, dan yang keempat ada bakmi Koahan. Oke, jadi hari ini gue akan nge-review mereka tuh dari 3 sisi ya, dari packagingnya, dari isinya, dan juga dari rasa pastinya. Oke guys, jadi kita mulai masuk ke packaging ya. Jadi kita mulai dari Si Babeh. Jadi ini kalau dari yang gue lihat sih, dia udah food grade ya gitu loh. Cuma sayangnya itu dari luar kita nggak bisa ngelihat ada sambal atau condiments lainnya. Tapi yang pasti ada sumpit lah, jadi minimal kita bisa langsung makan. Nah, lalu untuk packagingnya si bakmi kimcuk itu kalau menurut gue lumayan komplit. Karena ini ada cabai potong warna hijau, lalu ada sambal, ada sumpit pastinya. Dan ini loh guys, yang paling kerennya tuh dia lengkap banget nih. Tuh, ada brandnya, ada kayak tipe-tipe makanannya juga, terus ada alamat lengkapnya, terus dia juga tulis powered by Gojek sama juga Grab. Jadi kita tahu nih, misalkan ada di rumah, ada di kulkas gitu, kita tahu oh minimal kita bisa langsung GoFood loh untuk dapetin mereka gitu loh. Dan juga gue lihat ini juga food grade, jadi ini packagingnya bagus banget sih menurut gue, dan dia juga nggak lupain untuk kasih kuah gitu loh. Ini kan kadang-kadang ada orang, ada yang suka, ada yang nggak suka, cuman kalau ada kuah kan ya selalu nilai plus lah ya. Oke, lalu yang ketiga ini ada bakmi Bebe. Bakmi Bebe ini juga cukup lengkap. Ini kalau gue lihat sepertinya kalau nggak salah kulit babi. Lalu ini juga ada sambal, sama ada sumpit, sama ada kuahnya juga. Sama kalau yang gue lihat ini juga kayaknya, ya benar food grade. Jadi sepertinya sekarang semuanya udah food grade ya guys, sudah nggak usah dipusingin. Nah ini nih guys yang paling unik nih, Koahan. Kenapa gue bilang unik? Karena kalian pernah nggak sih di rumah lihat nyokap-nyokap kalian pakai ini lagi buat Tupperware, bisa dipakai lagi gitu. Nah jadi ini menurut gue unik. Kalau gue disuruh pilih, gue lebih suka yang kayak gini. Coba kita cek dulu ya food grade atau enggak ya. Oh ya, food grade juga guys, aman buat microwave sama buat freezer. Di sini ada sambalnya, sama ada ini juga kulit pangsit. Dan kita bisa ngelihat langsung di dalamnya, jadi bisa langsung ngiler auto makan. Sama ada sumpitnya jangan lupa. Sama ini tadi ada sedikit insiden kecil, jadi tumpah gitu loh. Cuman masih ada 3/4 sih kuahnya, jadi nanti kita akan cobain satu-satu. Oke, sekarang mulai kita buka satu-satu ya, bukan buka baju. Jadi pertama kita lihat dari Si Babeh. Bakmi Si Babeh kita buka. Nah, dalamnya mantep nih. Dia udah pakein kayak yang buat anti panas gitu ya. Terus ini ada nggak tahu apaan, nggak tahu kaldu, nggak tahu apa, nanti kita cobain. Oh, ternyata dalamnya lumayan lengkap guys. Dia ngasih sambal juga, dan ngasih juga ini kayaknya daun bawang deh, soalnya bau. Nah, kita buka. Bakminya kurang lebih seperti ini. Kalau sekilas sih, kalau gue pribadi dari orang yang sering banget makan bakmi, ini terlihat seperti bakmi goreng atau yamian gitu ya, pokoknya rada kering. Cuman di sini juga ternyata ada minyak babinya guys. Jadi dia ternyata lumayan lengkap, tapi kebanyakan di dalam. Jadi kita nggak bisa lihat dia dari luar, gitu loh. Nah yang kedua ini bakmi kimcuk. Kita coba buka. Ini kalau kalian lihat bungkusannya tuh kayak martabak gitu loh guys. Jadi rada-rada garing-garing dikit gitu. Nah ini kok agak susah dibuka nih ya. Nah bisa. Nah ini dalamnya ada daging chashu. Ini kayaknya kayak ayam. Lalu ini juga baik daging ayamnya. Lalu juga ada sayuran, ini kalau nggak caisim, siommak lah, gue rada lupa. Terus ini bakminya rada-rada gede nih, kayak bakmi karet modelannya. Lebih menarik sih kelihatannya, cuma let's see lah ya rasanya nanti gimana. Nah terus yang ketiga itu ada bakmi Bebe, sorry. Kita coba buka. Ini mirip bakmi GM banget guys, by the way packagingnya. Nah ini dalamnya cuma ada sayuran yang entah itu siommak atau caisim. Lalu ada daging ayamnya. Ini udah ada daun bawangnya beberapa di dalamnya. Sama ini bakminya lebih keren lagi karena lebih gede lagi, lebih karet. Daging babi. Oh ini daging babi ya? Ya. Oh ya, babi ternyata. Ini teksturnya sih menurut gua kalau bahasanya tuh kayak seksi gitu ya, karena
gede. Nah yang terakhir, yang gue sering makan, yes by the way, gue sering banget beli frozennya si Koahan, gara-gara bini sekali beli lalu enak, jadi kita sering banget pesen frozen, enak banget guys by the way, tinggal beli frozen terus kita panasin sendiri. Kali ini makan freshnya. Ini daun selada, gue kayaknya kalau frozen nggak pernah dapet ginian sih. Terus ada daun bawang juga dikit-dikit, ada minyak babinya, sama ini daging babi ya tadi, ya daging babi juga, sama bakminya deh. Sama dia juga ada togenya juga nih. Toge itu bagus loh guys buat cowok katanya. Oke, jadi ini untuk dalamnya kurang lebih. Kalau dari pendapat gue sih paling lengkap tetap si kimjuk ya, atau kimjuk. Nah sekarang bagian yang paling gue suka dan gue tunggu-tunggu dari tadi. Inilah bagian di tasting. Oke, jadi yang pertama kita akan coba, of course yang pertama kali yaitu bakmi si babe. Kita coba ya guys. Jamilers. Oh iya, by the way, ini kan udah kayak rada keras dikit guys. Sebenarnya ini gara-gara tadi ini udah nyampe duluan gitu. Jadi harusnya tadi teksturnya nggak begini. Kita coba dulu tanpa kaldu ya guys. Oh, tadi gue udah dapet info ini kaldu ternyata. Coba pakai kaldu dulu ya guys. Kalau nggak pakai kaldu, udah greasy banget. Ternyata berminyak, dalamnya nggak kering sama sekali. Udah enak. Khususnya yang demen sama bakmi-bakmi yang ada kecil. Enak banget. Parah enaknya. Ternyata harus pakai kaldu guys. Kalau nggak pakai kaldu, udah enak, cuman masih kurang nendang lah. Kalau udah pakai kaldu mantap banget. Setelah yang kedua ya. Dagingnya belum. Udah kok, tadi udah masuk. Cuma mungkin kurang banyak ya. Gue makan yang gede deh biar kelihatan. Cukup gede. Enak. Soalnya yang kedua ya guys. Yang kedua itu ada si kimjuk. Kita coba makan. By the way, sorry gue soalnya nggak demen kuah, jadi gue ngapain kuahnya ya. Ini juga udah agak keras dikit nih, gara-gara udah dingin. Tenang, nggak berantakan kok. Wah ini agak banyak guys, soalnya dia rada gede potongannya. Gue pakein semuanya ya. Ini daging chashu. Ini sayuran sashim atau siongwak. Sama ini daging babinya. Sama chashunya satu lagi. Untuk kalian yang lebih suka daging bakmi yang putih, yang lebih nggak gitu berasa bumbunya, mungkin kalian akan lebih prefer yang ini, karena ini lebih berasa kayak versi lebih Chinese lah, lebih nggak gitu gritty, nggak terlalu berminyak dan nggak terlalu banyak bumbu-bumbunya. Enak juga. Saya ketiga, yang paling gendut sendiri, bakmi bebe. Gue coba ambil semua topping-toppingnya ya. Minyak babinya, sashimi atau siomak, daging babinya, dan mie-nya. Oh ada toge juga guys di bawahnya ternyata. Jadi gue harus pakai toge juga ya. Toge juga. Dan bakminya. Yang ini agak sulit karena berat-berat dan tebal banget nih bakminya nih teksturnya tuh. Ini fix kenyang sih. Tuh.
Hmm, em, Oke guys, akhirnya berhasil. Biar fair, kita harus makannya semuanya ya, biar cita rasanya semua nyambung di dalam mulut. Ini paling lengket, paling padat, paling berminyak, paling muasin untuk secara perut yang bikin tambah kenyang. Ketika kalian makan, terus daging minyak babinya lumer bareng bakminya itu menurut gue tuh udah kayak enaknya udah parah banget. Cuma ini pasti karenya gede banget. Karena paling rich lah istilah ngomong kasarnya. Yang terakhir, yang gue udah sering makan sama bini itu ada si koahan. Jadi cara makan koahan simple. Mungkin seladanya gue pinggirin dulu. Makannya itu dibarengin seperti yang tadi. Ada kulit pangsitnya, ada dagingnya. Nah kalau dia tuh daging cincangnya lebih tipis-tipis ya guys. Mungkin biar lebih gampang dimakan, sama mungkin dia suka jual frozen, jadi lebih gampang lah kalau yang tipis-tipis begini. Terus bakminya sendiri, sama ini minyak babinya juga banyak. Cuma potongan minyak babi dia sama yang si bebe ini agak beda. Kalau si bebe itu potongan minyak babinya itu tebal-tebal, gede-gede, kasar-kasar. Kalau ini yang halus-halus, yang kalau kalian makan tuh langsung krenyes, langsung keluar minyaknya doang. Itu kembali ke masing-masing sih selera gimana. Kalau gue sih suka dua-duanya. Oke, ini juga rada agak sulit. Ini bakminya yang kecil-kecil suka tebal-tebal gini, nyangkut gini kayak rambut. Oke, kita harus makan semuanya juga ya at the same time supaya cita rasanya dapet. Yang ini gue udah tahu sih rasanya, udah sering makan, cuman ya mantap. Oke, jadi dari 4 ini menurut gua yang paling tasteful ya, bukannya tasty ya, tasteful. Tasteful itu jadi berasa banget bumbunya, berasa banget kayak kandungan-kandungan minyaknya semua ada rasa. Itu menurut gua dari semua ini paling tasteful itu koahan. Karena kalau kalian makan ini nggak cuman bakmi lah gitu loh, susah ya jelasinnya gimana ya. Jadi dia tuh udah ada rasa sama ladanya, sama mericanya, itu semua nyampur aduk jadi koahan. Kedua itu adalah ini yang agak putih ini, si kimchuk. Cuma kimchuk ini lebih kayak stylenya tuh lebih kayak Chinese gitu loh. Jadi dia bakminya rada putih, lalu makanya dikasih chashu. Cuma dia doang kan yang di sini ada daging chashunya, kayaknya untuk mengangkat rasanya dia sendiri gitu loh. Nah, kalau untuk ini, kalau untuk si bakmi karet, ini benar-benar untuk penggemar yang suka bakminya bikin gendut lah, basically. Pokoknya cuma minyaknya banyak banget, enak banget, puas. Kalau mau puas, pasti nyarinya bebe, gitu ya. Nah, kalau untuk yang si babe, itu dari semuanya paling average, cuma semuanya cukup bagus. Jadi untuk rasa dia ada, untuk kepuasan dari kita merasakan makan mie karetnya juga ada, segalanya lengkap lah gitu loh. Tapi kalau yang lain ini masing-masing kan ada poin yang unggul yang ditonjolkan dari masing-masing bakmi sendiri gitu loh. Koko, kuahnya rasanya gimana? Untuk gua belum ngerasain, cuma kalau memang viewernya pada mau gua ngerasain deh satu-satu. Pertama kita coba dari kuah tumpah dulu. Ini tadi dari bakmi yang mana nih ini kuah tumpah ya? Ahan. Dari koahan ya? Sorry ya koahan, gak ada maksud nih.
Oke, jadi ini kita mulai dari kuahnya si Koahan ya. Mantap, rada bening yang biasa cocok buat jadi kuah labu nih. Mericanya juga banyak, seperti bakminya. Kalau yang kedua ini ada kuahnya si kimcuk ya. Kalau dari kita lihat sih dalamnya agak padat loh, ini agak-agak tebal nih. Sama ada daun bawang kayaknya. Kimcuk. Lebih asin lagi dari Koahan. Tapi mericanya masih menang Koahan. Sama yang terakhir ini ada dari BB. Nah, dari BB gampang nih bukanya nih, udah dikaretin. Dari luar sih tampaknya seperti kayak yang kimcuk ya, ada daun bawangnya ya. Cuma kita coba dulu ya, mungkin rasanya beda. Lebih asin lagi. Jadi Koahan yang udah asin, kalah asin sama kimcuk, kalah lagi asin sama bebek. This is why gue gak suka pakai kuah. Oke, berdasarkan yang tadi, gimana? Puas nggak? Sekarang kita bahas ke bagian harga dan juga ratingnya ya, dan opini pribadinya gue. Kalau menurut gue nih ya, jujur, semuanya enak, sama-sama enak. Tapi, menurut gue, ini yang paling enak, bakmi bebek. Karena ya itu opini gue pribadi, gue suka banget yang karet, yang tebel banget. Dari pas buka aja udah excited banget, lihat banget tebelnya setengah mati. Lalu bener, minyaknya minta ampun. Kan biasanya anak muda tuh demennya minyak-minyak, pokoknya yang paling kenyal lah ya, pokoknya. Nah itu jadi menurut opini gue ya, semuanya enak, ini paling enak. Oke, sekarang kalau kita lihat dari harga, kita mulai dari yang pertama yaitu tadi dari babe ya, si babe. Si babe ini harganya itu di Grab itu 35.000. Oke. Ini porsinya namanya bakmi babi aja, bakmi babi biasa. Lalu ada bakmi kimcuk. Nah, untuk bakmi kimcuk ini harganya nggak beda jauh, di 36.000. Ya, jadi harganya sekitaran 30-an ya, ini dua. Nah, terus bakmi bebe, yang paling enak versi gua, itu harganya malah lebih murah, di 32.000. Ya. Dan yang terakhir, Koahan yang sering gua pesen, itu harganya paling mahal, di 39.000. Oke. Nah, jadi kalau dari harga-harga ini mungkin kelihatan lah dari bumbu-bumbunya dan lain-lain lah ya, dan pricing masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rating. Ya. Nah, untuk bagian rating, pertama si babeh. Si babeh ini di Grab itu ratingnya mendapatkan 4,8 dari 100 ulasan, 100 bintang. Coba kita lihat ya rating paling tingginya ya. Highest rating. Highest ratingnya yang muncul nomor 1 simple banget, sangat enak bakminya. Yang kedua, enak nih, kenyal-kenyal minyak, porsi lumayan. Nah, seperti yang tadi gue udah bahas, dia itu masih termasuk kenyal, dia itu masih termasuk setengah kenyal gitu loh. Walaupun bukan keunggulan ya, paling kenyal tuh tetap bakmi bebe. Jadi itu untuk ratingnya dan ulasannya ya, 4,8 dari 100. Lalu yang kedua kita lihat itu kimcuk. Nah, untuk bakmi kimcuk lebih mantap lagi nih ratingnya nih. Dari 279 rating, dia mendapatkan 4,8. Coba kita lihat ya rating nomor satunya nih. Ini bakmi enak, pangsit enak, betul. Kuahnya enak, betul. Cabai rawit asin juga enak, itu nggak gue makan tadi. Recommended. Tapi gue setuju karena seperti yang tadi udah gue bahas, memang untuk segi kuahnya tadi memang dia salah satu yang paling berasa lah gitu istilahnya. Lalu sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu bakmi bebe. Bakmi bebe ini ratingnya dari 2000-an lebih. Sudah gue duga pasti banyak banget yang beli, soalnya pasti banyak anak muda kan di sekitaran Tangerang Selatan. Itu ratingnya dapat 4,8. Dan review paling bagusnya ini nih,
Rasa dah pasti cocok banget di lidah, selalu repeat order. Note selalu diperhatikan, jadi makanan datang selalu sesuai pesanannya. Makasih Bakmi Bangka BB. Dan gue jamin yang komen ini pasti anak muda. Nah lalu yang terakhir itu adalah Koahan. Bakmi Koahan ini ratingnya 4,8 dari 113 rating. Dan komen paling terakhirnya dan rating 5 nomor terakhirnya adalah udah 3 kali pesen ini berturut-turut dan rasanya konsisten. Enak banget. Pangsitnya walau pernah dapat sekali yang kurang mateng. Overall oke banget. Dan ya sesuai, semuanya oke banget. Overall oke banget, satu package semua oke banget dari segi rasa, dari segi tekstur bakminya, dari segi kuahnya. Pokoknya dia overall mantap lah. Kayak kalau dapat nilai itu semuanya average tapi bagus semua gitu loh. Oke, jadi sekian untuk rating dan harganya, dan tadi udah gue masukin juga opini pribadi kalian. Kalau menurut kalian gimana kalau berdasarkan video gue, boleh komen di bawah. Atau yang udah makan, udah pernah nyobain juga boleh komen di bawah. Oke, jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya terus untuk dapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Gue berharap opini gue yang pribadi ini dapat membantu kalian untuk memilih makanannya yang tepat. Oh ya, dan disclaimer juga ya, ini semua opini pribadi gue. Gue berharap bermanfaat untuk kalian. Oke, sekian info dari gue. Thank you for watching. See you in the next video. Oke guys, sekian informasi yang bisa gue sampaikan. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Nama gue Toro. Gue izin undur diri. Oke, sekian dari Kotor Review. Gue Toro dan gue mengundurkan diri. Bye-bye.